Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, di hari ini semoga teman-teman semuanya masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semua teman-teman itu masih diberikan kepercayaan kepada konsumen untuk menangani trouble-troublenya, baik motor injeksi ataupun motor karburator ya teman-teman. Oke ya, buat teman-teman, di hari ini saya akan berbagi trik kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengatasi oli yang keluar dari tutup setelan klep ataupun tutup o-ring setelan klep ya. Ini tutup klepnya ya teman-teman, posisinya di sini ya teman-teman. Ini banyak motor konsumen itu mengeluhkan meskipun sudah diganti o-ring baik yang asli ataupun yang biasa, itu cuma tahan sekitar beberapa minggu ataupun bahkan cuma 1 bulan ya teman-teman. Kebanyakan itu setelah 2 minggu dibongkar diganti o-ringnya itu banyak oli yang menetes ya teman-teman. Banyak oli yang menetes bagian tutup ini teman, tapi yang bagian bawah ya, bagian bawah ataupun atas itu terlihat banyak debu-debu yang menempel ya teman-teman. Dan sudah banyak juga para mekanik senior itu yang berbagi triknya. Ada yang dipakein lem ya, pakai lem tribun ataupun segala macam lemnya ya teman-teman. Dan juga ada yang menggunakan gemuk ataupun setempet ya ketika memasang o-ring ini teman-teman. Ini kan o-ring ya teman-teman. Tunggu tak congkel kuku suara. Nah ini teman-teman, tunggu ya teman-teman. Nah ini o-ring ya teman-teman. Ini o-ring ini ibaratnya ini o-ring sudah kita ganti yang posisi baru ya teman-teman, posisi baru. Terus kenapa kok oli itu masih suka merembes teman-teman, suka merembes ataupun ngalir ke bawah. Dan di hari ini kenapa saya bikinkan tutorial, tadi ada teman yang inbox, dia sudah 3 kali bahkan 4 kali mengganti o-ring ya teman-teman, mengganti o-ring seal tutup klep ya pada motor Supra X 125 teman-teman. Dan di hari ini saya menggunakan motor smash, itu sama saja ya teman-teman, itu sama saja karena posisinya juga seperti ini. Yang pertama mungkin ini ya analisa saya, kenapa teman saya itu bisa sering ganti ini teman-teman, bahkan motornya cuma itu saja tetapi sering mengganti motor ini. Yang pertama, faktor pertama yang bikin merembes adalah tutupnya ini molet teman-teman. Jadi permukaan tutup ini molet. Nah ini ya, permukaan tutupnya ini molet ataupun tidak rata. Nah, cara meratakannya gimana? Teman-teman pakai amplas, ditaruh di atas kaca lalu digosok teman-teman ya, digosok teman-teman ya. Itu akibatnya apa ya, itu bisa jadi penguncian yang tidak seimbang teman-teman, jadi molet, kena panas terus molet ininya teman-teman. Taruh amplas di atas kaca, terserah ukurannya berapa, yang penting di antara permukaan yang tidak rata ini digosok dengan amplas, itu bisa jadi rata ya teman-teman. Itu. Terus yang kedua juga kualitas o-ring yang digunakan itu juga tidak bagus ya. Misalnya ini o-ring biasa, ketika dikunci dia akan gepit teman-teman, akan semakin sempit ataupun semakin gepeng ya, akan semakin gepeng teman-teman ya. Jadi o-ring ini kalau yang biasa itu semakin gempeng ketika dikunci ataupun apa ya, pokoknya menciut lah teman-teman ya. Jadi biasakan ataupun rekomendasikan menggunakan o-ring yang asli ya teman-teman. Misalkan ini Suzuki ya, gunakan pakai Suzuki. Terus pengunciannya, pada saat penguncian itu tidak seimbang teman-teman. Saat penguncian ini tidak seimbang, bisa dikunci sini kenceng dulu baru sini dulu. Nah itu salah ya teman-teman, itu juga mengakibatkan penguncian tutup o-ring tutup klep ini menjadi rembes ataupun bocor ya teman-teman. Terus lalu saya akan berbagi triknya. Trik ini sudah dari 2008 bahkan sampai sekarang trik ini saya gunakan terus menerus teman-teman. Dan alhamdulillah konsumen yang habis setel klep ataupun mengganti o-ring ataupun bongkar mesin itu belum ada yang namanya rembes ya teman-teman, belum ada yang namanya rembes. Saya tidak menggunakan gemuk ya teman-teman, saya tidak menggunakan gemuk ataupun lem, saya hanya mengganti o-ring ini yang baru. Tetapi kok teman saya itu mengganti o-ring yang baru ini masih tetap rembes ya. Itu tadi dicek bagian ini dan cara pengunciannya. Hari ini kita langsung saja ya
Pertama teman-teman, o-ring yang baru ya, pastikan baru dan tutup permukaannya ini bersih. Bersih dari lem, dari kotoran ya teman-teman. Lalu pasang o-ringnya di sini. Seperti ini ya teman-teman. Pasang o-ringnya di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. O-ringnya pasang di sini merata. Setelah merata, lalu kunci teman-teman. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Perlu diperhatikan di sini cara menguncinya teman-teman. Jadi trik yang terpenting di video ini adalah cara menguncinya ya. Cara menguncinya teman-teman. Cara menguncinya ya, bukan masalah o-ringnya asli atau enggaknya. Sudah jelas kalau o-ring yang tidak asli maka kualitas juga tidak akan baik ya teman-teman, tidak akan bagus. Pasti akan mengecewakan. Tetapi kebanyakan meskipun kita gunakan o-ring yang biasa, ketika kita melakukan penguncian yang seperti saya terapkan ini dari 2008 sampai sekarang, alhamdulillah belum ada yang gagal ya teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Kita kunci ya, kita kunci ini perlahan, kita kunci bersamaan teman-teman ya, bersamaan. Tetapi pengunciannya jangan terlalu kuat teman-teman, jangan sampai mentok ya. Cara nguncinya tidak boleh sampai mentok ya, tidak boleh sampai mentok krek, nggak boleh teman-teman. Jadi cukup teman-teman kira-kira bautnya tidak akan lepas saja, kuat tapi baut tidak akan lepas, tapi tidak kuat banget, seperti itu teman-teman. Jadi penguncian bautnya ini, kedua baut ini tidak boleh terlalu kuat ataupun tidak boleh sekencang tenaga kita teman-teman ya. Jadi ini cukup simpel, pengunciannya itu jangan terlalu kuat ya. Karena apa? Kalau teman-teman perlu bukti, motor baru Supra X 125 yang belum pernah dibongkar dan masih ya ori, belum pernah dibongkar dari dealer, teman-teman boleh cek satu persatu bautnya. Baut ini tidak ada yang dikunci kuat teman-teman ya, tidak ada yang dikunci kuat. Pengunciannya cukup maksudnya tidak terlalu keras ya pengunciannya, jadi mudah untuk dibuka. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kok seperti itu? Karet o-ring ini ketika kita kunci semakin kuat maka dia akan semakin nyempit ya teman-teman, akan terdorong. Jadi tidak ada yang namanya itu untuk apa yang namanya ya, seperti pokoknya kalau semakin dikunci kuat maka dia akan semakin gepeng. Kalau udah gepeng maka akan membuat oli akan cepat rembes teman-teman. Tapi kalau teman-teman menguncinya hanya sekedar kuat ya, sekedar kuat saja, maka oli dipastikan tidak akan pernah keluar ataupun tidak akan pernah rembes. Teman-teman boleh praktekkan sendiri ya, di motornya sendiri-sendiri ataupun sesama mekanik pemula bisa dipraktekkan tanpa lem teman-teman, tanpa lem, tanpa gemuk ya teman-teman. Kita bikin tutorialnya. Nah seperti ini, saya kasih tahu lagi ya teman, kita buka ulang ini. Jadi o-ring ini apabila dikunci kuat maka dia akan sejajar dengan paretnya teman-teman ataupun lennya. Nah, ketika sejajar ataupun rata maka dia akan memudahkan oli akan keluar dari sini teman-teman. Tetapi ketika teman-teman menguncinya tidak kuat, hanya sekedar dikunci saja teman-teman, maka dia ini akan memberikan daya seperti lem teman-teman. Jadi apabila teman-teman melakukan penguncian yang seperti saya terapkan, tidak usah terlalu kuat, maka ini malah akan menjadi kencang teman-teman ya. Jadi ini kan akan tertekan sewajarnya ya teman-teman, karena kan posisi paret dengan o-ring ini adalah tebel o-ringnya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan penguncian yang kuat, cukup melakukan penguncian ala kadarnya saja, tetapi bautnya jangan sampai terlepas ketika dibawa jalan. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Itu adalah trik dari Solusi Injeksi Channel. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Teman-teman yang masih pemula silahkan dicoba trik ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Solusi Injeksi Channel. Mantap.